Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mempraktekkan tentang fikih ibadah, berwudu dan tayamum agar bisa dipahami para peserta didik nantinya dapat mempraktekkan wudu dan tayamum dengan benar sesuai dengan syariat fikih yang berlaku. Terima kasih, selamat menyimak. Praktekkan untuk praktek wudu ya anak-anak, nanti bisa untuk dipraktekkan. Selanjutnya kami praktekkan dulu mulai dari awal, dari mulai sunnah wudu dan dilanjutkan dengan rukun wudu sampai nanti terakhir berdoa sesudah wudu. Kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali kita mencuci tangan, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga berdoa dalam hati, Allahumma ja'al yadi min maksiatika. Jadi supaya kita juga ada nilai tasawufnya, itu di tangan, di belakang di sini ya. Sudah mencuci tangan, kemudian dilanjutkan dengan berkumur-kumur seraya berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dilanjutkan dengan sunnah selanjutnya, yaitu menghisap air berwudu. Seraya juga berdoa dalam hati, Allahumma arini raihatal jannah. Kemudian selanjutnya kita memasuki rukun wudu yang pertama, yaitu membasuh muka. Dalam hal ini niat harus disertai atau disertakan ketika membasuh muka. Batasan muka yaitu mulai tumbuhnya rambut sampai sini dahi sampai janggut di sini. Jadi kalau dari hati ini panjang untuk wanita harus semuanya dibasuh sebanyak 3 kali sambil berdoa supaya wajah kita betul-betul diputihkan oleh Allah, di mana hari kiamat nanti semuanya orang-orang hitam kita putih karena berkah wudu. Bismillahirrahmanirrahim sambil berdoa. Aku doa Rabbil Hadati Adhuri Wahina. Ini berdoa lagi ya. Lanjutkan dengan rukun yang kedua, yaitu membasuh kedua tangan sampai batasan siku. Sambil berdoa supaya Allah memberikan catatan buku amal kita dari arah tangan kanan 3 kali, boleh begini, gue dari atas begini, pastikan sampai siku. Sambil berdoa tadi, Allah berikan catatan amal kami dari tangan, pastikan yang belakang ini ya, ini sampai begitu 3 kali. Lanjutkan juga yang kiri, sambil berdoa supaya Allah tidak memberikan catatan amal dari tangan kiri atau dari belakang. Dalam hati cukup untuk berdoa. 3 kali juga. Setelah tangan selesai, memasuki rukun selanjutnya, yaitu mengusap sebagian atau seluruh kepala. Cukup diusap sambil berdoa, maharim sa'ri wajani mani sampai tengkuk belakang dikembalikan lagi, ulangi sampai 3 kali. Terus ada sunnah yang harus kita lakukan setelah mengusap bagian kepala, yaitu mengusap kedua telinga. Dari telunjuk kita masukkan di sini, jempol kita letakkan di luar telinga, sambil berdoa supaya telinga kita itu betul-betul selalu digunakan untuk mendengar kalam Allah atau mendengar hal-hal yang baik.
kita putar ke atas, kita ulangi 3 kali. Pastikan di dalam lubang-lubang telinga itu ikut terbasahi dengan air wudhu. Memasuki rukun yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki. Dahulukan kaki kanan 3 kali sambil berdoa supaya kaki kita betul-betul ditetapkan Allah ketika melewati Shiratal Mustaqim di Yaumul Qiyamah besok, tetap kokoh, tidak kendor. Jangan lupa disela-selai jari-jarinya kaki ini barangkali berkotoran, sampaikan di atas lutut ya, jangan mepet sampai lutut sehingga nanti tidak ada hal yang terlewat. Kita ulang sampai 3 kali sambil di dalam hati berdoa hal tersebut. Yang kiri juga begitu. Nah, jangan lupa diselang-selang sampai betul-betul lapang akhirnya. Sampai di sini Allah sudah tertib, sudah urut wudhu kita. Agar betul-betul sempurna, kita berdoa dengan menghadap kiblat dengan doa sesudah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sesuai petunjuk di kitab Mabadi Fikih kita membaca surat Inna Anzalnahu supaya hati kita tetap terjaga dari kemaksiatan dan penyakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian praktek wudhu supaya anak-anak paham, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Kita lanjutkan nanti materi yang selanjutnya, praktek tayamum. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan dengan praktek selanjutnya, praktek ibadah tayamum. Tayamum dikerjakan anak-anak ya, jikalau alternatif pertama air tidak didapatkan. Yang kedua karena memang air tersebut tidak ada, dan adapun kalau dijangkau dengan radius sangat jauh. Yang kedua karena keadaan fisik atau luka seseorang yang mana apabila terkena air mengakibatkan sakitnya bertambah parah. Untuk itu boleh bertayamum, dengan catatan tayamum yang dikerjakan hanya boleh dikerjakan untuk satu jenis kegiatan ibadah, misalnya sholat wajib, fardu, subuh atau duhur, asar, itu hanya untuk satu tayamum. Jadi tayamum untuk satu untuk sholat. Untuk sholat selanjutnya harus tayamum kembali. Adapun nanti tata caranya mari kita praktekkan. Selain rukun yang ada, kita juga ada sunnahnya, yaitu kita tetap berzikir kepada Allah di dalam tayamum tersebut. Yang pertama, sediakan debu dalam baki atau lenser, debu yang suci, bisa diambil dari tanah liat yang ada ataupun dari tembok, ini ya, tembok yang terlihat dari batu bata yang terdapat debunya, ya, atau debu yang sekiranya dirasakan oleh tangan itu terasa, bukan tembok yang tercat atau dari keramik yang licin ya. Itu yang saya pahami. Itu yang pertama nanti kita praktekkan, mengambilan debu dari tembok. Terus bagaimana kita praktek tayamumnya, mulai mengusap wajah dan diteruskan dengan mengusap kedua tangan sampai siku. Kemudian hanya itu ya hukumnya untuk tayamum. Mari kita praktekkan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tempelkan dulu tangan kita di tembok yang ada atau meja tayamum yang sudah disediakan. Nah, betul-betul terasa untuk debunya. Setelah selesai kita tepukkan di tembok untuk satu pukulan, kemudian ini supaya barangkali ada pasir yang menempel bisa jatuh, atau pakai tiupan sekali saja cukup. Sesudah itu kita niat
tayamum bersamai dengan mengusap muka atau wajah kita seperti rukun wudhu itu batasannya. Dengan niat nawaitu tayammuma listibahatis sholatil fardhi fardhol lillahi ta'ala, itu bersama dengan mengusap muka disertai dengan hati, karena niat itu boleh diucapkan atau cukup dengan hati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Nah, cukup. Kemudian memukul lagi telapak tangan ke tembok sebelahnya. Nah, posisinya pukulan kedua ini seperti tadi dibersihkan, jangan sampai dibersihkan langsung ya, cukup ditiup atau diginikan aja. Kemudian mengusap kedua telapak tangan. Untuk mengusap telapak tangan diawali posisikan begini ya, yang tangan kanan dulu, dari ujung sini begini posisinya, ibu jari jangan diikutkan, kemudian kita tarik ke bawah sampai betul-betul sampai di pergelangan. Sampai di pergelangan silakan dieratkan sehingga sisi kanan kirinya tangan bisa terusap sampai dengan siku. Setelah siku kita balik, sisi yang bawah, tetap jempolan tangan kiri ini tetap jangan diikutkan mengusap sampai di pergelangan, cukup gini ya. Ganti kita usapkan untuk yang tangan kiri seperti tadi, dilanjutkan dengan ini sampai siku. Kemudian dalam bumbunya sama juga. Sampai ingat ini jempolan tetap mekar ya. Sudah itu kita gadukkan jempolan ini untuk saling mengusap. Dilanjutkan dengan sisi yang ini seperti nyela-nyelan itu ya. Insya Allah cukup untuk tayamum, cukup sekali. 2 pukulan debu sudah cukup. Sambil berdoa, Allahumma taqabbal tayammuma hisbahatis sholah. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih Bapak dosen yang terhormat. Tugas praktek ibadah meliputi praktek wudhu dan tayamum sudah kami kerjakan. Mohon koreksinya barangkali ada kekurangan atau yang perlu dibenahi. Terima kasih dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.